Ya, selamat pagi anak-anak semua. Kita hari ini akan belajar di kelas 9 matematika yang asik dan menyenangkan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang congruence. KD-nya adalah kompetisi dasar yang akan dibahas adalah KD 3.6, menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kongruen antar bangun datar, dan 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kongruen antara bangun datar. Baik, anak-anakku sekalian, pengertian kongruen. Sekarang saya akan memperlihatkan suatu bangun datar yang dibikin sedemikian rupa. Warnailah bangun yang sama bentuk dan ukurannya. Sisinya 8, semua sisinya 8. Nah, ini yang kita warnain. Ada yang biru, kemudian ada yang abu-abu, dan ada yang kecoklatan. Kita garisin warna yang bentuknya kurang sama. Yang biru di sini ternyata bentuknya sama dengan biru. Kemudian yang abu-abu juga sama. Kita lingkari, kita arsir. Nah, akan tampak nanti yang sama warnanya hasilnya adalah sama dan sebangun. Jadi yang dimaksud dengan kongruen itu adalah suatu bentuk bangun yang memiliki sama persis, baik sudut, kemudian ukuran, itu sama semua. Ya, syarat kongruens ini, dua bangun datar disebut kongruen apabila pada sisi kedua bangun tersebut, terdapat satu sisi seletak sama panjang, dua sudut-sudut seletak sama besar. Sekali lagi, syarat dari kongruens itu adalah sisi seletak sama panjang, sudut-sudut seletak sama besar. Contoh, trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Sebab kita lihat animasinya, kemudian kita putar pelan-pelan. Nah, ternyata sisi AB dengan RS, AB ini dengan sisi bangun trapesium PQRS, RS itu sama. AD sama dengan QR, kemudian BC sama dengan PS, CD adalah PQ. Kemudian sudut A sama dengan sudut R, sudut B sama dengan sudut S, sudut C sama dengan sudut P, dan sudut D sama dengan sudut Q. Tampak di gambar. Yang kedua, yang tiga, segitiga yang kongruen. Kasih contoh. 1. Gambarlah segi 4 ABCD yang panjang sisinya AB sama dengan AB dan DC sama dengan 5 cm, dan AD dan BC 3 cm. Yang kedua, gambarlah segitiga FG dengan sisi EF sama dengan 5 cm, kemudian EG sama dengan 6 cm, dan FG sama dengan 4 cm. Cara jawabnya kita seperti ini. ABCD, sisi AB dan DC 5. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ini AB dan DC, kita bikin 5. AD sama dengan BC 3 cm. 1, 2, 3. AD ini sama dengan BC ini.
Yang kedua, gambarlah segitiga FG dengan sisi F 5 cm, kemudian EG 6 cm dan FG 4 cm. EF adalah 5 cm. Ya, ini sama. Nah, ini EF 1 2 3 4 5, kemudian EG-nya 6 cm. Misalnya tuh 2 3 4 5 6 dan FG-nya 4 cm. 1 2 3 4. Nah, kita terapkan, kita putar, ternyata sama. Kesimpulannya, dua segitiga adalah kongruen jika sisi seletak sama panjang, atau kita singkat dengan triple S, dengan maksud sisinya sama. Contoh kedua, gambarlah segitiga PQR dengan PQ 5 cm, sudut P-nya 60 derajat dan PR-nya 6 cm. Usahakan gambar yang kamu buat berbeda dengan temanmu. Alat yang kita gunakan penggaris, busur, dan alat tulis. Cara menjawabnya, perhatikan di sini. Kita garis 5 cm, garis PQ, kemudian kita ambil busur. Ya, kita ukur derajatnya 60 derajat. Ini kemudian kita garisin. Nah, seperti ini. Berarti sudut sisinya udah ada. Kemudian kita garis lagi, garis R dengan Q. Ternyata pada contoh 2, jawabannya kita buat gambar selalu kongruen dengan yang dibuat teman kita, yaitu kesimpulannya dua segitiga adalah kongruen jika pada kedua sisi itu terdapat dua sisi seletak sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Kita singkat sisi, sudut, sisi. Yuk kita kembali lagi ke yang ini ya. Kita yang tadi di sini adalah sisi, sudut, sisi. Ya. Nah, ini. Selanjutnya contoh 3, gambar segitiga KLM dengan ukuran sudut K-nya 75 derajat, sudut garis KL 7 cm dan sudut L 45 derajat. Usahakan jawaban kamu berbeda yang dibuat temanmu. Cara menjawabnya, ambil sebuah penggaris, kemudian kita garisin garis KL-nya 7 cm. Selanjutnya kita ambil busur dan kita garisin sudut 75 derajat. Kemudian kita perpanjang garis titik-titik. Nah, kemudian di sini adalah 45 derajat. 75 ya. Nah, ini 45-nya kita garisin, yaitu segitiga KLM 7 cm dengan sudut-sudut. Maksudnya apa? Dari contoh jawaban 3, ternyata gambar segitiga yang kamu buat kongruen dengan gambar segitiga yang dibuat temanmu. Kesimpulannya, dua segitiga adalah kongruen jika satu sisi seletak sama panjang dan dua sudut pada sisi itu sama besar. Disingkat dengan sudut, sisi, sudut. Kita ulangi lagi, lihat di gambar. Ini sudut, sisi, sudut. Nah, kemudian yang keempat, dua segitiga yang sudut-sudut seletak sama besar. Kita lihat siswa yang pertama 60 derajat, ada gambar segitiga. Siswa yang kedua lebih besar ya, ukurannya daripada segitiga pertama. Ini segitiga keduanya dengan sudut sama tapi lebih besar.
Kesimpulannya, kedua segitiga yang sudut-sudut seletak sama besar tidak selalu kongruen. Karena di sini 40, ini 50, tidak selalu kongruen. Dua bangun datar disebut kongruen apabila pada kedua bangun tersebut, satu, sisi letak sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut seletak sama besar. Itu yang dimaksud dengan kongruen. Khusus segitiga, kesimpulan yang kita dapat, satu, dua segitiga adalah kongruen jika sisi seletak sama panjang. Tiga pasang sisi sama panjang kita tulis triple S, SSS. Yang kedua, kesimpulannya, dua segitiga adalah kongruen jika pada kedua segitiga itu terdapat dua sisi seletak sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Kita singkat SDS atau sisi sudut sisi. Yang ketiga, dua segitiga adalah kongruen jika satu sisi seletak sama panjang dan sudut pada sisi itu sama besar. Kita singkat sudut, sisi, sudut. Nah, ini ada soal pengembangan untuk didiskusikan. Dengan membuat contoh gambar dua segitiga, selidiki apakah masing-masing ketentuan berikut membuat dua segitiga selalu kongruen. Yang pertama, sisi sudut. Yang kedua, sudut. Oke. Nah, ini jawaban soal pengembangan tadi. Contoh 1, pada segitiga ABC dan segitiga KLM, ini ABC, AB kemudian BC, di sini ada sudutnya, sudut B, kemudian KLM sudutnya adalah di L. Perhatikan gambarnya. AC sama dengan KM, kemudian BC sama dengan LM, dan sudut B sama dengan sudut L. Tetapi kedua segitiga itu tidak kongruen. Jadi S sisi sudut, sisi sudut belum tentu kongruen. Yang kedua, pada segitiga DF dan segitiga PQR, sudut D, sudut E, sudut F, sudut PQR, sudut D sama dengan sudut P, kemudian sudut F sama dengan sudut R, dan sudut E sama dengan sudut Q, tidak, tetapi kedua segitiga itu tidak kongruen. Jadi sudut belum tentu kongruen.